Langsung ke Ibunda dari Afif Maulana, Uni Anggun. Sekali lagi kami sebenarnya tidak tega untuk mengundang Uni Anggun di tengah rasa duka yang mendalam, tapi Uni Anggun bersedia hadir di catatan demokrasi. Kami ingin tahu apa yang diterima informasi sejauh ini Uni Anggun, karena sejujurnya yang kami tangkap ini masih sangat simpang siur. Apakah betul Afif Maulana ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa usai lompat dari jembatan Kuranji itu, atau memang betul ada dugaan penganiayaan yang dilihat oleh keluarga Uni Anggun? Ini ada kejanggalan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dalam kasus ini, Bapak. Saya dari Mama Afif Maulana. Saya sudah tidak percaya lagi dengan Tidak menerima kata-kata dari Bapak Kapolda Sumbar bahwa anak saya Afif Maulana melompat dari jembatan Kuranji Padang. Ya setahu saya ya Pak, anak saya itu tidak pernah tawuran dan dia anak rumahan. Terima kasih Bapak Kapolri. Lanjut, Mak. Saya tidak akan ikhlas. Uni Anggun bisa secara perlahan dijelaskan tidak mungkin jika kondisi tubuh atau jasadnya seperti apa Uni Anggun terakhir kali dilihat oleh pihak keluarga. Kalau memang dia jatuh, pasti dia patah-patah, Pak. Dan dia pun kalau dibilang dia melompat dari kiri, nggak mungkin jasadnya tuh di bawah jembatan, tengah-tengah jembatan Kuranji Padang. Uni Anggun sempat melihat kondisi Afif pas dimandikan ada luka-luka lebam, Bang. pada bagian mana Uni Anggun, seingat Uni Anggun? Sebelah kiri badannya, terus tangannya, jejak sepatu oknum-oknum polisi itu, Pak. Baik, sekali lagi ini masih dugaan, kita tidak menuding, kita juga sebenarnya butuh bukti, tapi sebenarnya keyakinan dari Uni Anggun ketika melihat kondisi tubuhnya selain luka lebam, apa yang ditemukan dalam fisik tampak luar yang terlihat pihak keluarga? Dekat telinganya berdarah, Pak. Ya Allah. Terus tangannya sebelah kiri kayak ada rotan, Pak, yang dipukul. Maaf Pak, Bagian sebelah kiri ada rotan, Iya, semacam apa, lebam atau mungkin baretan. lebam. Uni Anggun, mengapa Uni Anggun sangat yakin sekali bahwa anak saya tidak melompat dari jembatan, tidak terlibat tawuran sama sekali, Uni Anggun? Saya tahu kali sifat anak saya, Pak. Kalau dia memang pulang sekolah tuh memangnya pulang tuh ya pulang. Tidak pernah, baru sekali ini dia minta izin mau nonton bola sama teman-temannya. Dan dia tidak pernah tawuran sama sekali, Pak. Seumur hidup. Seumur hidup dia tidak pernah tawuran, Pak. Saya tahu sama anak saya tuh kayak mananya, Pak. Jadi pada 9 Juni waktu itu, ketika diajak oleh temannya berinisial A, apa yang diucapkan oleh Afif waktu itu? Pamitnya mau kemana, Ibu? Ma, izin Afif nonton bola ya, Ma. Karena saya tahu anak saya itu tidak pernah tawuran, maka diizinkan, Pak. Saya percaya sama anak saya, Pak. Tidak pernah sama sekali apakah membuat kesal keluarga, interaksi dengan keluarga sangat dekat. Bagaimana Uni Anggun? Dia tidak pernah tawuran, Pak. Saya mohon sama Bapak Kapolda, tolong transparan dalam kasus Afif ini, Pak. Bapak juga punya anak, Pak. Tolong jangan lindungi anggota-anggota Bapak yang telah menganiaya anak saya, Pak. Janji Bapak mau mengusulkan kasus ini, tapi Bapak mau menutup kasus ini. Tidak sama yang Bapak omong itu sebelumnya sama saya, Pak, waktu kita demo, Pak. Uni Anggun, mohon maaf kami agak sedikit mengulang, apa yang membuat Ibu yakin bahwa almarhum dibawa ke Polsek Kuranji, bukan jatuh di jembatan, tapi mengalami penganiayaan di Polsek tersebut, Ibu? Karena ada teman Afif yang bilang, Pak, di jembatan lalu diseret ke Polsek Kuranji, barisan keempat si Afif udah minta ampun, Mas, malah disiksa terus sama oknum-oknum tuh, Pak. Temannya melihat langsung? Temannya melihat langsung. itu bukan temannya Pak, tapi kami menemui beberapa orang dari yang ketangkap malam itu. Dan ada yang melihat anak saya dikerumuni di jembatan, ada juga yang melihat anak saya di Polsek Kuranji di parkiran. Itu katanya dipukuli dan terdengar minta ampun. Tapi ketika dia melihat ke belakang, dia ditoyor gitu Pak, suruh lihat ke depan. Dan dia juga mendengar ada teriakan dari belakang polisi, ada yang pingsan gitu Pak. Saksi yang melihat juga sudah diamankan pihak kepolisian? Sudah waktu itu Pak, malam itu.
Apakah ada keterangan yang berubah mungkin? Oh belum Pak, untuk belum itu belum dikasih ke kepolisian. Saksi yang bilang tuh belum dikasih ke kepolisian, Pak. Oke. Kepolisian hanya tahu saksi A. Jadi keterangan dari saksi A yang jadi dasar pegangan pihak kepolisian sejauh ini. Iya. Kami juga bertanya dengan warga yang ada di sekitar Pak, gitu Pak. Saya tidak terima anak saya dianiaya kayak gitu, Pak. Dia masih kecil di bawah umur, Pak. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, usut tuntas kasus ini transparan, Pak. Beri batin ini setiap hari, Pak. Mengingat anak terus, Pak. Saya mohon, Pak. Bantu saya dalam menghadapi ini, Pak. Tolong Bapak transparan, jujur, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi keluarga betul-betul tidak percaya ya dengan narasi dari pihak kepolisian bahwa Afif ini adalah pelaku tawuran ya. Tidak percaya anak itu anak baik, Bang. Baru sekali ini dia keluar karena diizinkan. Saya percaya sama anak itu, dia tidak pernah keluar rumah malam-malam, tidak pernah. Makanya diizinkan untuk tanding bola, nonton bersama-sama temannya. Itu pun di posko dekat rumah. Dan ini juga ya suka dengan bola memang ya. Emang suka, dia futsal juara terus. Terjurat terus ya. Ketika mendengar kabar Afif meninggal, Uni kan kemudian datang ke Rumah sakit Bayangkara. ke polsek dulu ya. Ke polsek dulu, baru ke rumah sakit Bayangkara. Gimana bisa diceritakan nggak pengalaman yang Uni rasakan ketika ingin mencari tahu tentang meninggalnya? Ya, kita almarhum pergi kan ke polsek Kuranji. Kata polsek Kuranji ke Bayangkara. Terus kata orang Bayangkara, pergi lapor dulu, cari penyidik dulu. Nah, dicarinya sama Bapak Afif penyidik tuh. Baru kita dapat menengok si Afif kan, Bang. Nah, jadi awalnya diminta juga kita di autopsi katanya. Perjanjian autopsi itu ada kita di dalamnya tuh. Perjanjian pertama tuh. Selesai setelah itu autopsi itu nggak boleh kita masuk ke dalam ruangan autopsi itu lagi, alasan petugas sama dokter tuh mengganggu kegiatan dia katanya. Apa Udah banyak kejanggalan. Banyak tuh, Bang. kejanggalan pas kita ke rumah sakit Bayangkara tuh udah banyak kejanggalan Afif itu, Bang. Iya. Dan ditawarkan juga pas di rumah sakit Bayangkara tuh. Kita kan mau bawanya ke M Jamil. Dibilangnya kalau ke rumah sakit lain biayanya 20 juta, kita yang bayar kan ya. Kalau di sini di Bayangkara ini negara yang bayar katanya. Kan banyak kejanggalan itu, Bang. Bagi seorang ibu tidak mudah. Tidak terima, tidak mudah untuk ujian seberat ini, tidak mudah, Bang. Kenangan yang masih paling diingat terhadap almarhum ini, Bu? Dia minta beli kue ulang tahun, Bang. Itu terakhir kita merayakan kecil-kecilan, dia minta, "Ma, beli kue ulang tahun, Ma. Yang biasa aja, Ma." Itu dibilangnya, Bang. Kita rayakan kecil-kecil, makan kue biasa aja. Dan Afif ini memang anaknya tadi Ibu sempat cerita ya, sederhana, nggak mau nyusahin orang tua, ada tabungan itu. Kita bilang, "Oke, beli baju lebaran, Nak." "Enggak, Ma, biar baju lama aja dipakai, Ma. Kita orang enggak ada," katanya. Kayak gitu, Afif, Bang. Kami tentu ingin melindungi keluarga, Bang. Betul. Ketika ada konpres 23 Juni itu dikriminalisasi itu, keluarga udah pada drop semua loh, Bang. Situasinya Bayang begitu. ya sih. Anak aku yang mati gitu kan. Lalu aku pula yang mau dipenjara. Kan aneh ya gitu. Harusnya dia mencari akibat kematian, siapa yang membuat Afif mati. Bukan itu yang dicari, tapi ini keluarga pula yang ingin dipenjara gitu. Jatuh dua kali lah istilahnya gitu. Nah, situasi itu kami kan harus melindungi klien kami, sehingga kami meng-up foto-foto penyiksaan itu di Instagram kami begitu. Kami ingin katakan ke Polda Sumbar bahwa hati-hati Polda Sumbar gitu. Ini juga tidak sembarangan begitu. Kami juga punya bukti bahwa anggota Anda tuh salah gitu. Sebenarnya saya agak nggak suka ya, Mas, ketika Polda bilang kesalahan prosedur. Menyiksa itu bukan kesalahan prosedur ya. Itu kejahatan. Iya. Menyiksa itu kejahatan. Dan jangan juga Polda bilang
penyiksaan itu tidak seperti yang diberitakan, tidak segawat itu gitu. Itu konyol pernyataan-pernyataan itu gitu. Udah tahu anggotanya salah, sudah kami buktikan anggotanya salah dengan foto-foto, masih juga pasang badan begitu. Nah, ini yang membuat kami merasa, wah ini salahnya besar banget gitu. Nah, kemudian lanjutlah proses-prosesnya apa yang dijanjikan gitu, perang-perang argumentasi begitu. Memang kentaranya yang kami lihat itu ada upaya-upaya pengaburan, misal TKP. Tanggal 17 datang ke TKP nggak ada polis lain, Bang. Nggak ada polis lain, terus mungkin baru 3 hari ini dipasang polis lain. Terus lebih dalam lagi tempat jenazah itu ditemukannya, waktu itu kan cuma segini gitu, kan kelihatan di fotonya gitu kan, lebih dalam di lagi foto ya, di dalam sungainya itu air ya? di sungainya itu gitu, tidak ada arus derasnya, tidak ada ke dalam yang dalam begitu. Sekarang tuh TKP udah dirubah, ronanya didalemin gitu. Kami kan merasa sangat ini ya, bertanya-tanya, satu, kenapa TKP tidak dijaga serius, dua, kenapa kemudian ada perubahan itu yang dilakukan gitu. Setahu kami dalam kasus-kasus kan TKP benar-benar harus dijaga steril, Bang. Jadi ada dugaan obstruction of justice juga ya, Iya. untuk menghalangi proses hukum. Ya buat gitu. apa melakukan itu? Kok tiba-tiba udah sekian puluh hari baru memasang polis lain gitu. Lalu ketika demo 25 Juni kan janji mau kasih salinan CCTV gitu. Lalu kemudian muncul statement CCTV-nya rusak, lalu muncul lagi statement nggak rusak tapi habis ininya gitu kan, penyimpanannya nggak ini terhapus di hari ke-11. Lah pertanyaannya kan dia sudah tahu kejadian itu sejak tanggal 9. Pasti dong dia ingin, kalau dia ngerasa dia benar, dia harus ngambil CCTV itu dong untuk kemudian membentengi bahwa ini loh yang terjadi gitu. Karena itu buktinya, kalau memang itu terjadi mana bisa direkayasa, benar kan? Kalau misalnya nggak bisa diaudit juga kan, pasti itu menjadi bukti yang paling kuat dia lindungi untuk kemudian menyampaikan apa situasinya gitu. Sebenarnya Nah, kenapa tiba-tiba dibilang hilang, tiba-tiba dibilang daya penyimpanan yang nggak bisa, lalu juga dibilang kami sudah menonton bersama-sama. Lah itu kan polisi yang nonton, pelaku ini polisi loh. Gimana kita nggak curiga gitu? Kalau mau kita nggak curiga, maka buka gitu. Buka dong gitu. Nggak ada yang harus kita takuti karena kita mencari kebenaran di sini gitu. Justru yang mencorong institusi kan Polda sendiri yang merubah kata-katanya terus gitu, yang kemudian sibuk membuktikan bahwa Afif Maulana itu memang pelaku tawuran. Maaf, kasus kita bukan itu gitu. Kasus kita ada Afif Maulana mati di bawah jembatan, di tubuhnya ditemukan banyak luka penyiksaan begitu ya. Nah, itu kasus kita. Mari kita fokus di situ gitu. Jadi kalau dari pihak LBH ini menduga bahwa almarhum Afif ini sebetulnya meninggal ketika ada di polsek. Gitu Jadi ya? memang ketika saya datang ke TKP, Bang, melihat jenazah itu, kami berusaha untuk menarik energi begitu ya. Apa ya yang terjadi dengan Afif Maulana itu di dini hari itu, dengan posisi dia yang seperti ini, dan luka-luka memar yang ada di sini. Kami waktu itu sangat menduga kuat ya, kekerasan penyiksaan itu hadir saat dia akan dibawa ke Polsek Kuranji. Jadi di jembatan ketika dia dilumpuhkan, lalu dia dikerubunin. Karena saksi yang awalnya kami temui itu mengatakan bahwa dia melihat Afif Maulana ini dikerubunin polisi, dan polisinya memakai rotan manau panjang-panjang lah gitu istilahnya. Nah, ketika kami mendapatkan informasi itu, kami menduga bahwa bisa saja penyiksaan itu bertubi-tubi hadir di jembatan itu, dan kemudian dia meninggal di jembatan itu. Tetapi dalam perkembangannya, kami juga mendapatkan keterangan saksi, dia melihat Afif Maulana ini di polsek. Sehingga kami tidak mengunci. Mau dia menyiksa dari jembatan lalu mati di jembatan, mau Afif Maulana itu dari jembatan disiksa lalu dibawa Polsek Kuranji, lalu kemudian dia meregang nyawa di Kuranji. Tapi kan kita harus tahu bahwa yang kita bongkar itu justru bersama-sama adalah tugas kita mencari terang itu. Di mana dia meninggal, di mana penyiksaan itu terjadi,
Nah, ini yang harus kita cari tahu kan sampai saat ini. Mau TKP-nya jembatan Kuranji, mau kemudian di Polsek Kuranji begitu. Kita harus membuka ruang bagi saksi-saksi untuk membuka cerita kan apa yang terjadi pada malam itu. Betul. Uni sebagai ibu dari Afif ya, bagaimana sih Uni melihat, merasakan atau menilai respons pihak kepolisian dalam upaya pihak keluarga mencari keadilan dan kebenaran atas meninggalnya almarhum Afif ini? Nggak ada respon, malah anak saya yang dituduh tawuran, dia melompat ke jembatan, Bang. Saya tidak terima itu, Bang. Dan saya tidak ikhlas. Sebelum tahu pelakunya, siapa yang menganiaya Afif, saya tidak ikhlas dan saya tidak terima. Sempat keluarga juga sempat meminta rekaman CCTV ya? Iya. Setelah tahu si Afif itu meninggal, kita langsung tanya. Keluarga langsung ke jadi nggak UJBP. seminggu setelahnya ya? Enggak, kita langsung ke UJBP yang besar itu, sebelah Polsek Kuranji. Kan ada UJBP tuh, dibilangnya tidak berfungsi lagi. Nah, terus di Polsek Kuranji nggak ada juga berfungsi lagi, CCTV-nya rusak katanya. Jadi tiba-tiba semua CCTV di sekitar TKP itu rusak dan ya? tidak berfungsi lagi katanya. Setiap polisi yang membunuh kayak Vina Cirebon, CCTV rusak. Kayak Afif yang terakhir nih CCTV rusak. Kok begitu, Bang? Coba yang orang-orang biasa yang membunuh pasti cepat terungkap. Karena pelakunya polisi dibilang CCTV-nya rusak langsung, Bang. Dan Ibu merasa bahwa ini ada kejanggalan juga. Pak Kapoldanya bilang, oh dia sayang sama Afif, gini, cinta sama anak ini. Nyatanya kasusnya mau ditutup. Jadi berbeda kata-kata Pak Kapolda tuh sama hatinya berbeda, Bang. Jarang dia main kayak itu, Bang. Pelaku nggak yakin anakku melakukan tuh bandel kayak itu, enggak. Pak Kapolri, tolong bantu saya dalam kasus ini, Bapak Kapolri. Saya sudah tidak percaya lagi dengan bawahan Bapak Kapolda. Polda Sumbar. Polda Sumbar yang hatinya berbeda dengan perkataannya, Pak. Tolong bantu kami, Pak. Siapa yang menganiaya anak saya, Pak? Terima kasih, Bapak Kapolri. Saya tidak akan ikhlas dan tidak akan menerima sebelum pelaku anak saya yang membunuh anak saya itu dihukum dan dipecat, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Kapolri.